Halo guys, welcome to The One Piece aja. Kali ini gua mau nyeritain dark side orang-orang yang pernah jadi sugar baby. Jadi kalian mesti bijak banget ya untuk nyimak video ini. Terutama kalau bisa kalian tuh udah pada dewasa nih ya, pemikirannya udah pada dewasa gitu ya. Soalnya agak-agak ini pasti rada-rada gimana gitu ya. Yang nggak gimana-gimana banget sih, cuman ya perlu kematangan begitu ya. Positive thinking. Jadi kalau kalian suka sama video gue, kalian like ya. Kalau misalnya kalian suka banget, kalian jangan lupa bagikan. Dan kalau super-super suka, kalian subscribe. Seperti nada ancaman. Oke, cus aja ke cerita yang pertama. Gue gemeter banget mau cerita tentang hal ini. Gue salah satu korban PHK karena pandemi. Waktu masih kerja, gaji gue nggak ada tuh 2 juta. Jadi gue hidup dari duit itu selama hampir 4 bulan. Sambil cari-cari kerjaan yang nggak dapet-dapet juga akhirnya. Akhir Juni, gue cari di salah satu platform. Banyak banget tuh tawaran kerjaan, tapi melecehkan dari user platform tersebut. Gue sedih banget dan gak putus asa buat dapet yang halal. Sampai pada hari dimana duit gua tinggal cepet ribu. Gua juga perlu dong buat bayar ujian kuliah dan bayar KKP. Gua mutusin buat nerima salah satu tawaran buat jadi sugar baby. Gua ngerasa sih orang itu tuh baik banget, nggak kayak yang lain. Maksud gue nggak frontal. Gua bilang gua masih virgin dan gak mau dijebol. Dan dia setuju buat nggak ngelakuin seks. Dia bilang gua bantu lo jaga itu. Dia juga sepakat hanya temanin jalan-jalan, cerita atau sekedar peluk. Akhirnya gua mau jalan nih sama dia. Pertemuan pertama, gua udah dikecewain. Dia nggak bisa nggak ngelakuin seks ternyata. Dan parahnya, gua masih kering tapi dijebol paksa. Demi Tuhan itu sakit banget. Gua tendang-tendang perut buncitnya, tapi dia nahan kaki gue. Gua teriak-teriak. Gua bilang sakit. Gua mohon-mohon buat berhenti. Tapi beneran gak bisa. Dia kuat banget. Sampai akhirnya dia lemes dan keluar. Setelah itu, gua buru-buru mandi dan langsung pakai baju. Gua minta pulang. Dia bilang, nginep. Baru aja ronde pertama, katanya. Dia duduk aja lama banget nih di kasur sambil main HP. Gua maksa pulang. Akhirnya dia mau anterin gua pulang. Di jalan, tanya, kamu butuh duit berapa? Sebut aja. Sama om, katanya gitu ya. Gua bilang banyak nih. Karena emang buat bayaran kuliah dan makan sehari-hari. Emang banyak gitu ya. Terus dia nanya, yang buat sekarang aja sih gitu ya. Gua kasih tahu kalau yang urgent banget itu 2 juta. Dia malah maki-maki gue, ngatain gue fake, ngatain gue penipu, ngatain gue jahat. Gue nahan nangis di mobil. Gue nggak mau kelihatan lemah. Gue turunin kan jadi 1 juta. Ketawain. Dan gak mau ambil duit nih dia di ATM. Sama sekali. Padahal posisi udah berhenti di Indomart. Diem lama banget nih di mobil berharap gue turunin lagi. Sambil tetap maki-maki gue. Jadi dia tuh nawar-nawar nih om. Gue gak mau jawab. Kata-kata apapun yang nyakitin dari dia karena gue emang gak bisa merendahkan orang balik atau ngomong jujur yang nyakitin gitu. Tipe yang diem kalau dikata-katain. Sampai akhirnya dia capek pergi dari Indomart. Gue nanya, kita mau kemana nih? Dia jawab, kagak tahu. Kesel banget kan? Ternyata dia cuma muter-muter jalan raya. Terus gue diturunin di mall. Enak aja. Gue kan gak mau ya. Gue harus dapet duit. Ini bikin deg-degan banget sih ya guys. Tapi ya udah terusin. Terus katanya ya, dia jalan lagi gak jelas muterin jalan raya lagi dan ngancam bakal ke rumah gue. Gue pengen banget dapet perlindungan dari orang tua dan keluarga tentunya. Tapi gue takut mereka kecewa sama gue tentunya kan. Pas di lampu merah, ada pengemis di jendela sebelah. Nah, gue turunin kaca buat ngasih sedekah. Gue kasih nominal yang paling gede banget. Sambil berdoa, ya Tuhan, ampunin gue, tolong gue. Setelah kaca jendela dinaikkan lagi, intensitas dia ngambek maki-maki udah mulai menurun. Alhamdulillah, seenggaknya hati ini lebih lega dan malah ada kekuatan buat ngatain dia dalam hati.
Kalau gue tuh kan cuma minta 2 juta aja, dia maki-maki gue sekejam dan seintens itu. Berarti dia kere banget dong, dasar gak modal, dasar penjahat kelamin. Gitu terus tuh yang ada di pikiran gue saat itu, dan entah kenapa jadi kekuatan gue. Dia makin mendekati rumah gue dan gue udah gak panik lagi. Toh dia gak tahu kan rumah gue di mana. Sampai dia turun tuh di ATM buat ambil duit. Dia pinter banget, parkirin mobil di pojok. Gak ada orang, tapi masih kejangkau sama pandangannya. Dari ATM. Gua waktu itu mikir buat minta tolong orang karena gua takut nih diapa-apain juga kan. Selama dia maki-maki juga dia ngomong soal bawa kabur. Walaupun gak gua dengerin tuh dengan fokus karena gua sibuk ngatain dalam hati. Dari tadi. Deg-degan ya guys. Lanjut gak? Setelah ambil ATM, kita tuh pergi lagi. Tiba-tiba dia berhenti di pinggir jalan ngasih gue duitnya. Bukan 1 juta, gue males ngitungnya. Sekitar 300 ribuan aja. Gue terima wae lah. Gue ngerasa Tuhan pengen bantuin gue segera keluar dari mobil itu. Ada penjual kopi yang ngeliatin gue dari luar. Mungkin dia tahu nih, gue minta tolong. Mata gue juga udah sedikit nangis, tapi gue tutupin gitu ya. Tetep gak mau nih gue ketahuan kalau gue lemah. Tapi penjual itu gak bisa apa-apa, cuma ngeliatin gue sampai mobil kita pergi lagi. Gue diturunin di mall. Gue gak lupa buat videoin mobilnya dan plat nomornya. Setelah lolos cek suhu gue, langsung lari ke kamar mandi dan nangis sehebat-hebatnya. Lalu sama penghuni kamar mandi, gue mutusin buat pergi dari mall itu. Pikiran gue langsung nyuruh ke counter buat ganti nomor. Gue putusin buat nonaktifin si platform sialan dan semua sosmed yang gue punya kecuali ya tempat sharing ini. Gue gak mau dihubungin sama dia lagi. Gue gak mau ada foto gue di sosmed. Gue gak mau ada info sedikit pun tentang gue di sosmed. Gue gak mau ditemuin sama dia orang. Masalahnya, dia udah tahu gue kuliah di mana. Ini yang bikin gue bingung. Kalau dia datang tuh ke kampus, gimana? Gue mau bener-bener lepas dan mohon ampun. Banyak cerita dari orang-orang nih ya tentang enaknya jadi sugar baby. Gua sebelum mutusin buat mau jadi sugar baby aja, gue cari info nih. Yang gue lihat semuanya menyenangkan sekali gitu yang sharing-sharing. Ketemu dapat 10 juta. Gue tergiur. Gara-gara itu tuh. Tapi guys, katanya ya, mereka hanya beruntung. Gue gak bisa nikmatin seks dengan orang sepuh dong ya. Gue gak ngedapetin untung sama sekali. Ini malah pelecehan atau pemerkosaan. Segitunya banget ya guys. Jadi kayak beginian tuh taunya bukan permainan yang cupu-cupu nih. Kalau yang cupu-cupu jangan nih, hati-hati nih. Malah kalau bisa nih, jangan sampai ngambil keputusan kayak gitu. Ngeri. Kita mah cuma bisa ngomentarin ya. Tapi kita kan nggak tahu ya betapa gimana gitu ya. Keterpaksaan perempuan tadi sampai yang ambil keputusan tersebut. Oke, langsung ke cerita kedua aja. Jadi, jawaban singkatnya katanya ya, ini pengalaman orang yang kedua. Mixed feeling. Bahkan katanya, sampai detik ini, gue masih bertanya-tanya apakah gue sebaiknya melanjutkan lifestyle ini atau tidak. Karena privilege dan network yang gue dapetin sangat amat mempermudah hidup gue. Tapi di sisi lain, satu efek buruk yang gue rasain akibat lifestyle ini, gue jadi lebih males dan enggan berusaha keras. Sebelumnya nih, gue termasuk cewek pekerja keras. Bisa dikatakan semangat dan gue pun dalam bekerja sangatlah besar. Bahkan dulu saat remaja aja nggak terima terlahir sebagai cewek nih. Karena cewek itu lemah. Banyak hal angan-angannya. Sedari SMP gue udah terbiasa mencari duit sendiri. Jualan kue ke teman-teman gue. Selepas SMA, gue bekerja sebagai I.O. wedding. Berangkat pukul 3 pagi, pulang pukul 1 pagi. Sudah biasa gue lakuin. Walaupun sambil kerja. Gua termasuk siswa yang berprestasi sehingga dapat menyelesaikan S1 di universitas ternama yang dengan jalur beasiswa dan lulus dengan predikat cum laude. Lalu kenapa nih jadi sugar baby? Gua nggak punya figur pria yang baik. Bokap gue meninggalkan istri dan anak-anaknya. Sungguh miris ngeliat emak gue nih pontang-panting menjalankan 2 peran sekaligus. Ngurus anak dan tulang punggung. Pacar pertama gue
yang waktu itu gue cintain sepenuh hati, yang gue pilih karena terlihat taat beragama, ternyata sosok yang abusif dan egois. Masih teringat jelas pukulan dan kata-kata kasar yang dia lontarkan ketika ngambek. Singkat cerita, gue nyoba bermain Tinder dengan harapan bisa ngedapetin nih jodoh di sana. Aneh-aneh jodoh, perkosaan dan pelecehan seksual yang gue dapetin. Lanjut nggak lanjut lah. Hati gue tuh udah mati. Jadi gue nggak bisa percaya akan cinta. Situasi mulai ngebaik saat gue menjadi sugar baby. Cowok-cowok matang yang gue temuin mayoritas berasal dari lingkungan baik dan tahu bagaimana memperlakukan wanita. Sebenarnya sih konsep sugar baby nggak jauh beda dengan pacaran biasa toh katanya ya. Kan pacaran zaman sekarang juga main rancang. Waduh. Bedanya, sugar baby mesti bisa menjaga hati, no string attachment, yang artinya bahwa ujung dari relasi ini adalah tidak akan berlanjut ke pernikahan. Wow. Oleh karenanya, sugar baby akan mendapatkan kompensasi dari waktu yang telah diberikan. Selain bantuan finansial, gue juga mendapatkan mentorship. Fair enough kalau dibandingkan dengan pengalaman pacaran gue yang menyakitkan sih. Tapi efek sampingnya hal ini semakin mengukuhkan bahwa cinta sejati itu benar-benar tidak ada. Gua mendapati bahwa keluarga yang paling harmonis sekalipun nggak luput tuh dari perselingkuhan. Suami-suami tipe family man yang baik-baik saja juga masih selingkuh. Apalagi yang enggak. Berkat bantuan dari salah satu sugar daddy, gua kini bekerja di salah satu perusahaan yang bergengsi dengan posisi first line management. Ribuan lamaran lo bayangin. Setiap harinya dengan seleksi yang cukup ketat. Gua boleh lulus seleksi dengan mudah. Tapi mempertahankan posisi di kantor ternyata ngebutuhin perjuangan dan usaha yang gak sedikit dong. Belum lagi politik dan kompetisi dengan sesama level. Kompetisi ya, kompetisi. Sudah hampir setengah tahun nih gua absen menjadi sugar baby karena sibuk. Jadi sibuknya apa sih? Apa sih? Jadi sibuk mengupgrade diri, katanya mengupgrade agar dapat bersaing dengan performa yang baik di kantor. Gue cadel banget sih, susah. Lanjut. Jadi katanya ya, menurut gue semakin ada ya, menurut gue katanya jadi sugar baby pada taraf tertentu bakal menjadi solusi. Asalkan tidak dijadikan lifestyle jangka panjang ya iyalah. Nanti tuwi. Hanya sebagai batu loncatan, waduh, untuk mencapai level tertentu. Karena pada dasarnya, sukses tidaknya dalam hidup bergantung pada seberapa besar usaha kita buat ngewujudinnya. Gue nggak sedang menyarankan kepada siapapun buat jadi sugar baby. Gue hanya ingin sharing pengalaman pribadi yang kebetulan aja nih gue bertemu dengan sugar daddy yang baik. Jadi perlu pakai insting katanya, apa intuisi yang kuat. Kalau misalnya itu nggak pakai yang begitu-begitu tuh, ngejalanin lifestyle ini, karena bisa aja tuh ketemu dengan orang yang berbahaya, katanya guys. Aduh, dia juga curhat nih guys, nggak nyangka katanya ya, kadang-kadang emang sih banyak juga dukungan ya. Walau sedih katanya ya, juga ngelihat nggak sedikit tuh hujatan sama judgement ya. Terutama dari kaum dirinya sendiri, jadi kaum hawa. Padahal maksud hati kan pengen memberikan perspektif baru langsung dari pengalaman pribadi gue, yang belum tentu orang mau terbuka. Oh iya sih ya. Miris emang ngejawab pertanyaan kontroversial, terlebih yang berhubungan dengan topik seksual. Akan cenderung gak adil dan mendiskreditkan pihak wanita. Sugar daddy banyak tipenya. Ada yang married, ada yang single, ada yang divorce. Tahu kan divorce yang cerai gitu ya, dudes. Apapun statusnya, mereka punya adalah orang yang cukup dewasa untuk menentukan pilihan dan punya alasan masing-masing. Kenapa ada di sugar relationship ini? Fun fact, buat pria yang married, 10% yang dia temuin katanya ya, pernikahannya baik-baik aja. Berapa malah couple goal. Kalau menurut orang-orang sekitar, waduh, baru tahu kan, kalau Anda mendewakan kekuatan cinta Habibi Ainun, itu hak Anda katanya. They're one of the kind. Tapi fakta di lapangan yang gue temuin nggak kayak gitu. Dan pria-pria beristri yang pernah dating dengan gue katanya pernikahannya masih baik-baik aja. Sampai saat ini, waduh, prinsip gue katanya satu, nggak mau dirugikan dan merugikan orang lain. Ibarat kontrak kerja. Apa yang gue lakukan semua diawali oleh perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu istrinya kayak gimana? Dirugikan dong. Mau ada gue katanya. Apa enggak? Pria-pria itu yang inisiatif sendiri cari sugar baby, yang mulai langkah,
yang memulai perjanjian. Waduh, rada bikin parno nih begini ya, gue baru tahu. Baik, tetap bijak para wanita. Gue lanjut. Dari pengalaman ini, katanya gue ngedapet banyak insight. Kenapa nih seorang nice family man bisa nyari cewek lain? Alasan terbesarnya adalah pernikahan yang hambar dan pressure sebagai kepala keluarga. Seperti ketika lo jenuh aja nih dengan rutinitas pekerjaan dan butuh refreshing. Gua adalah short escape bagi mereka. Wow. Itulah sebabnya mereka mencari sugar baby, bukan peska. Karena yang mereka butuhin adalah companion, bukan sekadar shake. Companion yang baik harus bisa nyambung kalau diajak ngobrol nih. Punya attitude dan punya sex appeal. That's why they call it sugar relationship, to add some sweetness in life. Aduh, kayak gue se-Inggris banget ya. Teruntuk para judges katanya ya. Dan hujaters, gue pernah di posisi lo. Sebagai seorang yang sangat agamis, idealis, dulu pun gue lumayan annoying menghakimi orang yang enggak sepemikiran dengan gue. Gue cuma bisa berdoa, terutama untuk kalian. Semoga nggak ngalamin nih kenyataan pahit seperti gue yang terlahir dengan tidak memiliki support system dan nggak pernah merasakan cinta tulus dari orang tua. Love is basic need, just one step above food and safety. In Melo theory, which essential to survive. Aduh, se-Inggris lagi gue. Nggak semua orang sekuat gue. Berat, sungguh berat menjadi single fighter. Emang gawat sih kalau tuh nak kasih sayang gitu ya. Dan itu pasti akan mencari gitu ya. Ya apa boleh buat barangkali. Karena kan sebelumnya trauma dapat cowok yang nggak tepat. Cuman mungkin gegara hal itu ya. Gegara hal itu yang bikin dia tuh terdorong jadi seperti itu guys. Trauma sama cowok. Jadi sebelum dipermainkan maka menjadi pemain saja. Barangkali gitu ya. Gawat nih, gawat. Gue gak cuci otak kalian buat kayak gitu ya. Gak nyaman. Dia bilang kan kagak nyaman itu. Kayak dia tuh kagak nyaman. Iya. Kita lanjut saja ke cerita ketiga. Biar gak kelamaan ya guys. Langsung. Gue ngerasa menjadi seorang yang jahat. Setelah mutusin buat jadi seorang sugar baby. Sebenarnya gue telah bertunangan dengan seorang pemuda di kampung gue. Gue dijodohin dengan anak kepala desa di kampung gue. Gue nggak sama sekali menginginkan pertunangan ini. Oh, jadi dijodohkan barangkali. Dia terlalu agamis. Bahkan ketika bertunangan, terlalu baik. Dia telah berani menyuruh gue memakai cadar. Wah. Dia juga mengatakan gue nggak boleh bekerja dan fokus melayani via ketika menikah nanti. Maksudnya apa ya? Dia juga membatasi pertemanan gue. Dia juga sering menghack HP gue dan seenaknya ngehapus kontak. Oh, terlalu gimana ya, posesif. Bahkan kontak om gue sendiri. Jujur gue nggak terlalu agamis. Akan tetapi gue paham nih cara menutup aurat gue. Sehingga banyak temen yang mengatakan gue seorang ukhti. Gue nggak ingin nih menikah sama dia. Dia juga semakin kurang ajar. Dia emang agamis di depan banyak orang. Tapi dia sangat berani memeluk gue dan meremas pantat gue. Aduh, gue gak tega ngomong. Ketika kita sedang berdua, nih kadang-kadang mau naik nih ya. Bahkan dia pernah nih menggesek tonjolan. Aduh, itunya ya. Yang tertutup sarung ke pantat gue. Aduh, pantat banget sih di sini. Ketika gue sedang masak. Gue tidak menceritakan itu kepada emak dan bokap gue karena mereka berdua sangat memuja tunangan gue itu. Oh, terlihat baik mungkin ya. Mustahil mereka percaya. Sejak itu timbullah keinginan untuk kerja nih di luar kota katanya ya. Setelah selesai kuliah, gue nyoba daftar sebagai asisten pribadi lewat aplikasi online pencari pekerjaan. Tunangan meremehkan gue dan memperbolehkan gue tuh gak bakalan lolos tuh. Karena itu perusahaan gede. Dan kualifikasi pekerjaan yang gue mau terlalu tinggi. Waduh, menyepelekan nih. Singkat cerita, gue dihubungin dan dinyatakan lolos berkas. Gue pergi interview seminggu setelah itu. Jujur, gue hanyalah seorang perempuan desa yang lulus kuliah dari sebuah kota kecil. Belum pernah tuh sekalipun gue datang ke kota besar. Harapan gue lolos juga begitu ya. Nah kan katanya harapan lolosnya tuh kecil. Gue terlalu semangat guys. Gue ulang. Harapan gue lolos juga begitu kecil katanya ya. Karena gua paham pasti yang mendaftar tuh banyak dan memiliki kompetensi yang lebih dari gue dong. Bener-bener gak kebayang gue langsung diinterview oleh bos perusahaan tersebut.
Pandangan gua terus terfokus kepada bos tersebut. Uhuy. Dia begitu gagah, garis dadanya jelas, terlihat datar dan besar meskipun tertutup jas. Nggak terlalu tampan, tapi begitu seksi. Mungkin karena gua suka pria bewok. Aduh, gua sangat tertarik kepada bos tersebut. Setelah interview, gua menunggu selama 2 bulan, tapi nih nggak ada jawaban. Selama gua nunggu, ketidakpastian dan kemungkinan begitu kecil. Saya juga terus dilecehkan oleh tunangan gue. Gua semakin gak betah. Akan tetapi, jujur setelah gue terlalu sering dilecehkan, keingintahuan gue kepada seks justru lebih besar. Gak nyangka, gue mendapati diri gue diterima bekerja di perusahaan itu. Wow! Gue memberitahukan kedua orang tua gue. Akan tetapi mereka menyuruh gue buat tidak mengambil kesempatan tersebut. Kok bisa? Gue nangis dong sekeras-kerasnya. Dan kemudian gue memaksa orang tua gue. Mungkin orang tuanya udah punya firasat nih ya. Tetapi orang tua gue malah mengusir gue dan mengancam tidak akan membiayai kehidupan gue di sana. Esok malamnya gue kemudian kabur, membawa baju-baju dan tabungan gue secukupnya. Pedih rasanya. Tapi orang tua terus memaksa gue menikahi laki-laki mesum itu. Lagi-lagi alasannya trauma ya guys. Hati-hati nih cowok nih ya. Sak tuh masa depan anak orang, gila lu. Lanjut gue jadi benci nih. Gua ngehubungin temen gue di kota itu. Kemudian gua numpang tuh di sana sampai gua masuk kerja. Pada sebulan gua kerja nih, pekerjaan gue dimonitor oleh mantan asisten bos tersebut. Kemudian selepas asisten tersebut berhenti, wah, langsung bekerja sepenuhnya di bawah pengawasan bos gue. Kaget ketika mengetahui bos gue berumur 43. 20 tahun dong lebih tua dari gue, tetapi dia begitu karismatik sehingga dia hanya terlihat 7 tahunan lebih tua dari gue. Oh, bagaimana dengan bapak, ibu, dan tunangan gue? Mereka bolak-balik menyuruh gue pulang, tetapi gue mengatakan gue baru bisa pulang setahun kemudian. Karena ijazah gue ditahan oleh perusahaan. Padahal gue bohong nih ya. Bos gue orangnya begitu baik. Dia nggak seperti bos-bos yang ada di pikiran gue. Gue sering mendengar desas-desus bahwa bos gue dan istrinya sama-sama bekerja, menangani sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu perusahaan gede gitu ya. Sehingga mereka terlihat seperti single. Lantaslah, gua nggak pernah ngelihat mereka sama-sama. Hanya sekali dalam beberapa bulan gua bekerja. Jadi itu suami istrinya sama-sama sibuk kerja, bisa dipahamin kan ya. Oh iya, saya perawan tulen. Gue hanya pernah berciuman dan remas payudara aja ketika berpacaran. Aduh, selebihnya gue dilecehkan oleh tunangan gue. Masuk ke inti cerita. Karena gue asisten, gue sering sekali mengikuti bos gue kemanapun dia pergi. Gua juga menyiapkan pakaian dia sebelum berangkat ke kantor. Sejujurnya nih, gua kewalahan. Gua hanya berbekal naik ojek online menuju rumah bos gue. Kejadiannya tuh bermula ketika kami memiliki meeting di kota B misalnya. Di sana ternyata klien kami meminta meeting di sebuah pantai. Itu tuh pertama kali, benar-benar pertama. Gue juga heran. Biasanya sekedar di hotel atau di tempat tertentu, jelasnya indoor ya. Sepertinya keduanya dekat karena mereka memutuskan buat camping. Wah, camping nih, bahaya. Gue menyediakan semua peralatan dari tenda dan lain-lain. Gua mesen 2 tenda. Berpikir itu buat asisten dan para bos ya. Ternyata sampai di pantai, ternyata asistennya laki-laki. Di situ gua mulai kebingungan. Bagaimana nanti tidur gue? Bos nyetir sendiri ke pantai dan hanya berdua bersama gue. Dia enggak bawa supirnya karena dia tahu sang supir emang sedang menemani balitanya yang lagi sakit. Mereka berbicara serius nih pada awalnya, kemudian mulai sedikit santai. Hari terus beranjak sampai malam. Gua menyediakan mandi bos gue karena sejujurnya itu pantai baru dan kamar mandi serta warung bakalan tutup malam harinya tuh. Artinya hanya tinggal kami berempat.
Di atas ada tukang parkir. Mobil kami di atas karena tidak bisa dibawa ke pantai. Pada waktu itu, ketika malam, rekan bisnis bos gue naik ke atas buat mandi. Asistennya menyiapkan ikan serta jagung buat pesta nanti. Gue tuh nggak diperbolehkan ikut karena bos nggak mungkin ditinggalkan sendiri. Gua duduk menunggu di luar. Sebenarnya dingin. Kemudian, bos dari dalam tenda nyuruh nih gua masuk. Aduh, awalnya ada rasa sungkan. Kemudian gua masuk. Apalagi sarung balik gue nih juga sebagian basah. Wah. Kami diam beberapa saat. Benar-benar nggak nyaman. Bos membuka pertanyaan, apakah gua hanya mempunyai satu sarung balik? Gua mengangguk. Kemudian jantung gua benar-benar berdebar kencang. Aduh, kencangnya sampai ke gue. Jujur, gua ngelihat bulu dada bos gue dari dalam kemeja pantainya. Tiba-tiba, beberapa detik kemudian, dia udah nyium gue, dan gue membalasnya. Sebenarnya, gue menaruh kagum kepada bos gue. Bos gue menyingkap sarung balik gue dan memainkan daerah kewanitaan gue lewat luar sini gue. Wah, ini bukan main. Untuk yang pertama, rasanya mengagetkan. Gue hanya diam, benar-benar diam. Rasanya seperti tersengat listrik ketika bos mulai memainkan, ya langsung tanpa coba dalam saya. Tangan gue otomatis menutup resleting tenda waktu itu. Entah apa namanya. Gue dimainkan, kemudian bos menjilat ini rasanya. Aduh, laki gua sampai ampun-ampunan nih, hampura nih ya. Gak garis keras, tapi udah nanggung gitu gue cerita. Gue gak baca dulu ini ya. Rasanya katanya semua beban benar-benar hilang. Dia melakukannya terus sampai terdengar langkah kaki seseorang dari luar. Gue terbangun dan keluar. Ternyata itu adalah rekan bisnis bos gue. Gue merasa tertangkap basah, tapi dia bertingkah seperti tidak ada apa-apa. Tetapi gue tahu dia mengerti keadaan kami karena sebelum pesta barbeque itu dimulai, rekan bisnis bos gue meminta untuk menggeser tenda dengan alasan tanah di sana basah, sehingga dingin buat tidur. Ditambah lagi dia kepengen cepet-cepet menyelesaikan pesta barbeque dan pengen segera tidur. Gua dalam keadaan canggung, jujur nih katanya ya. Gua berharap lebih dan ternyata kami melakukan hubungan itu di dalam tenda. Awalnya kami ngobrol di mana gua tinggal dan sebagainya. Bos bertanya, kenapa gua tinggal dengan teman gue? Gua jawab nih, karena gua masih harus menabung, karena orang tua gua juga enggak membiayai gua. Gua bercerita banyak, kemudian kami ciuman. Gua menawarkan buat melakukan BJ aja, dan bos enggak keberatan. Lalu dia membaringkan gue dan mempermandi saya. Dia kaget. Gue masih perawan, sedikit nyesel sih, tapi semua dikendalikan nafsu. Dan yang membuat gue lebih nafsu adalah deburan ombak yang menutupi desahan gue. Waduh. Singkat cerita, kami pulang. Di perjalanan pulang, kami ini ngobrol banyak dan akhirnya bos nawarin gue jadi kekasihnya. Tapi bos berulang kali menegaskan dia telah beristri. Dia juga mengatakan akan menanggung semua biaya hidup gue selama di sini. Disitulah gue paham bahwa gue adalah baby sugarnya. Kami sering bercinta di rumahnya. Waduh, terkadang ketika perjalanan keluar kota kami juga bercinta. Aduh, hampir setiap hari. Dia juga memberikan gue apartemen dan mengajari gue menyetir mobil. Udah difasilitasi ini ya. Kami juga sering mengadakan perjalanan ke luar negeri. Pernah suatu ketika bos minta gue melayani dia ketika sedang di kantor. Waduh, tentunya di mana waduh, gue begitu menghormati dia. Lumayan ya. Kehidupan gue udah berbanding terbalik. Bahkan orang tua gue bangga sama gue. Mereka nggak tahu tuh kalau gue di sini bekerja seperti apa. Oh iya, pertunangan gue dengan anak kepala desa itu pun juga gue sudahi. Gue menceritakan banyak hal kepada orang tua gue. Entah ini akan berlangsung sampai kapan. Jelasnya gue menyukai kehidupan gue. Oh gitu. Jadi mirisnya, mungkin orang tuanya kan kagak tahu tuh kondisi si anak gitu ya. Sebenarnya ngapain. Tapi kelihatan sukses. Banyak tuh kasus-kasus kayak gitu sih ya. Tapi ya sudahlah. Kita juga nggak bisa komentar apa-apa gitu ya. Speechless aja guys ya. Jadi kalian mesti bijaknya. Oke, disudahi saja karena itu adalah cerita-cerita terakhir dari gue. Udah banyak. Oke, thank you kalian yang udah nyimak-nyimak dari awal sampai akhir. Pesan gue adalah hati-hati tuh ngambil keputusan kayak gitu. Mau kayak gimana pun ya. Itu harta berharga buat kalian gitu ya. Maruah wanita. Ya. Yeah. Thank you semuanya.
Tetap pantengin Dewanti Channel, ya. Dan saran kritik tetap terbuka. Komen kalau misalnya kalian pengen sharing-sharing hal-hal yang menurut kalian menarik. Thank you semuanya. See you.